Berdampak positif, PLN terus kembangkan ekosistem biomasa berbasis masyarakat. Jakarta, 3 Oktober 2024 PT PLN terus berkomitmen mendukung langkah pemerintah dalam upaya pengurangan emisi karbon serta peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui dukungan suplai energi bersih. Pengembangan ekosistem energi biomasa dinilai menjadi salah satu kunci dalam mendorong upaya tersebut. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Edi Suparno mengatakan bahwa Indonesia yang menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 7 hingga 8% tentunya membutuhkan dukungan suplai energi yang tinggi. Sehingga, ia melihat pentingnya ekosistem energi nasional yang bertopang pada sumber energi yang beragam dan berkelanjutan, salah satunya biomasa. Dirinya menyampaikan, guna mendukung upaya tersebut DPR dan pemerintah telah mengetok rancangan peraturan terkait kebijakan energi nasional di mana salah satu isinya terkait peningkatan pemanfaatan biomasa atau bahan bakar nabati. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan sumber-sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Kita ini punya kemampuan untuk mengembangkan yang namanya biomasa, BBN. Ini sumbernya bisa datang dari hutan tanaman energi, ya ucap Edi dalam paparannya di acara Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia Green Talk bertajuk, Strategi Penjaminan Penyediaan Bahan Baku dan Peningkatan Keekonomian untuk Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa, di Senin. Ia menambah, dalam RPPKN, pemanfaatan BBN harus dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan, ketahanan energi, dan ketahanan pangan. Melalui proses yang benar, upaya ini nantinya justru akan menghadirkan ekonomi sirkular yang berkelanjutan bagi masyarakat, termasuk lingkungan. Ekonomi sirkular ini harus kita gerakkan. Dan ini membutuhkan bantuan, dukungan dari semua stakeholder terkait, termasuk METI, ujarnya. Sementara itu, Koordinator Investasi dan Kerjasama Bioenergi Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Trois Dili Susendi memaparkan, pemerintah sangat mendukung inisiatif PLN METI untuk terus meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan,nya biomasa. Mengingat, kata Trois, potensi biomasa terutama untuk sektor kelistrikan atau PLTBM cukup besar, yakni mencapai 57 gigawatt. Kita sangat paham bahwa bioenergi adalah bagian dari dunia energi yang memang bisa dikatakan paling lengkap. Kenapa? Karena dia bisa menggantikan seluruh energi fosil. Kemudian sektor yang bisa lengkap, bisa kelistrikan, bisa sebagai pembangkit bioenergi, bisa untuk transportasi menggantikan BBM, jelasnya. Dengan hal tersebut, Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan bahwa PLN terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah melakukan penurunan emisi karbon, terutama di sektor kelistrikan. Salah satunya dengan membangun ekosistem biomasa yang andal untuk menyuplai kebutuhan pembangkit. PLN membangun ekosistem biomasa berbasis ekonomi kerakyatan. Dalam hal ini menjalin kolaborasi dengan masyarakat, pemerintah daerah dan pemangku kebijakan terkait dengan memanfaatkan lahan-lahan kritis menjadi penyuplai biomasa dengan sistem pertanian terpadu, ungkap Darmawan. Darmawan memaparkan, hingga triwulan 3 tahun 2024, PLN telah memanfaatkan 3 juta ton biomasa dalam program co-firing untuk 46 pembangkit listrik tenaga uap serta berhasil mengemisi karbon sebesar 3,2 juta ton CO2e. Pemanfaatan biomasa ini juga memberikan nilai ekonomi untuk masyarakat hingga 2 triliun rupiah per tahun dan melibatkan sebanyak 250.000 orang. Jumlah pemanfaatan biomasa ini akan terus ditingkatkan menjadi 10 juta ton di tahun 2025 guna memenuhi kebutuhan biomasa di 52 PLTU milik PLN, imbuhnya. Ketua Umum METI sekaligus Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN, Wiluyo Kusdwiharto menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan kolaborasi dengan BUMN maupun swasta guna mengembang kosong untuk ditanami tanaman energi. Selain itu, pihaknya juga mendorong pemanfaatan limbah sebagai biomasa untuk pembangkit listrik. Wiluyo juga mengajak setiap pihak yang berkepentingan untuk menjalin kolaborasi bersama, sehingga ekosistem yang kokoh bisa terbentuk untuk dapat memanfaatkan potensi besar biomasa di tanah air. Ini adalah potensi yang sangat melimpah di Indonesia dan merupakan salah satu kekuatan pertahanan energi. Karena materi dari biomasa memiliki banyak manfaat, hanya tinggal bagaimana kita memanfaatkannya, pungkas Wiluyo. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe dan klik tombol lonceng jika Anda menyukai berita kami.